Salam jumpa pemirsa, dan kembali kami akan memberikan Anda inspirasi dan akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif di bidangnya. Bersama dengan saya Priyanto Rakap, selamat datang di Resoning Sosok. Dr. Guntur Talajan, SH-MPD. Sebelumnya adalah seorang kepala sekolah SMP Betel tahun 1988 sampai dengan tahun 2004. Dilanjutkan menjadi kepala Satpol PP Kota Palangkaraya pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Dilanjutkan kembali menjadi seorang kepala Satpol PP dilanjutkan kembali dengan gelar dan prestasi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya pada tahun 2006 sampai dengan 2010. Setelah itu dilanjutkan kembali, terpilih menjadi Kepala Dinas Pendidikan untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian beliau tidak sampai di situ saja, melanjutkan karirnya menjadi seorang Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Dilanjutkan kembali menjadi seorang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2017 sampai dengan saat ini. Dan beliau juga pernah menjadi seorang pembantu rektor 2 di Universitas PGRI Palangkaraya pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Lahir di Kapuas pada tanggal 19 November pada tahun 1964. Pak Guntur, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Selamat sore, selamat sore. Sehat, Pak ya? Sehat. Sehat, baik. Terlihat seperti senyuman Bapak yang cerah hari ini. Oh ya. Olahraga juga biasanya setiap hari, Pak Guntur? Olahraga saya cuma jalan-jalan, Ya. jalan kaki. Yang sebelumnya dulu saya golop, cuma 2 tahun terakhir ini saya sudah istirahat golop. Istirahat, Pak ya. Kesibukan, Pak, selain Bapak mungkin sebagai seorang kepala dinas dan juga sebagai seorang aparatur sipil negara, juga apa yang dilakukan, Pak, selain olahraga dan juga bekerja biasanya, yang mungkin masyarakat Bumi Tambun tidak tahu? Ya, saya sejak menjadi guru, ya guru honorer dulu di SMP Nasional. Ya, saya banyak kegiatan di organisasi sosial dan pendidikan. Ya. Pendidikan, Pak ya? Ya, jadi selain jadi tenaga pendidik, juga dosen, saya juga punya panti, ya, panti asuhan. Di mana, Pak Guntur? Salah satu panti yang saya pendirinya dengan Pendeta Johanna Almama adalah Panti Jam. Panti Jam, Ya, yang terletak di Cilikriwut, Pak ya? Kilometer 14. Kemudian juga sekarang juga saya pembina panti asuhan anak yatim yang di Tangkiling. Oke, selain itu lagi, Pak, yang Bapak lakukan biasanya, yang mungkin masyarakat tidak tahu? Tetap, ya selain tugas pokok sebagai ASN, yaitu hiburan rakyat, main kecapi. Sesuai dengan ini, Ya. Pak ya, basic bahwa seorang kepala dinas Pembina sanggar. Baik, sanggar. Pembina di mana? sanggar guru-guru Kalteng. Baik. Dan itu berjalan dari tahun? Hampir sudah 20 tahun ini. 20 sejak tahun, ya? saya di kota. Baik, Pak Guntur, kita rileks sedikit. Pada saat ini mungkin masyarakat Bumi Tambun Bumi Provinsi Kalimantan Tengah tahunya Pak Guntur seorang kepala dinas dari berbagai instansi yang ada di Kota Palangkaraya dan provinsi. Pak Guntur lahir di Kapuas. Ya. Untuk semasa sekolah SD, SMP, SMA di mana, Itu Pak? Kapuas itu nama kabupaten dalam KTP. Sebenarnya lahirnya di Kapuas Hulu. Di Kapuas Hulu, Pak ya. Itu nama desanya Desa Seiringin. Seiringan. Ya, kampung sampai sekarang masih ada. Kemudian ya sekolahnya kelas 3 SD saya di kampung itu, kemudian melanjutkan ke kelas 6-nya nggak ada sekolah waktu itu, ya seragamnya nggak ada, pakai sandal pun nggak punya. Kenapa, jalan Pak? kaki. Karena memang zamannya. prasarana pada saat itu tidak mendukung. Zaman seperti Baik. itu, jadi saya harus pindah ke desa lain yang ada sekolah kelas 3 sampai kelas 6, Desa Jangkang. Setelah itu dari Desa sekolah Jangkang dasar, itu dari SD Tulus ke Jangkang, pindah lagi ke Kecamatan Pujon yang ada SMP-nya. Jadi nggak ada. pada saat itu SMP. yang SD tidak ada untuk melanjutkan sekolah menengah pertama, Pak ya? Nggak ada. Jadi harus berpindah. Harus pindah ke Kecamatan Pujon yang juga kita pindah, kita berangkat transportasinya ya kelotok jarang, kapal dagang aja. Menggunakan Kadang-kadang apa, Pak, kita juga naik perahu pernah, kemudian juga ikut lanting atau rakit. Rakit, Pak, ya? eh, Sangat tradisional pada saat itu ya? ya rakit orang milir kayu, blok apa itu? Ya. Dari bambu, Bukan. seperti itu, Pak ya? Lanting logging, Oh, lanting logging perusahaan. Pernah saya ikut naik itu karena tidak ada kapal dagang atau kapal negara, jadi saya ikut
lanting yang besar Ray perusahaan itu bisa naik itu sampai dari kampung ke Pujon bisa 1 hari sampai 2 hari. 2 hari Pak ya? Ya. Masa-masa perjuangan pada saat itu? Betul. Setelah sekolah menengah pertama, lanjut ke sekolah menengah atas Pak. Di mana? Ya, selesai lagi SMP dari SMP Pujon, SMP Negeri Pujon, awalnya swasta. Ya, setelah itu di kelas 3-nya SMP jadi negeri, tidak ada SMA di Pujon, ke pos tengah ya. Kita mendaftar ke SMA Negeri 1 Kuala Kapuas. Berpindah ke Kapuas Pak? Itu berpindah ke Kapuas juga naik klotok kecil, tidak pakai atap, muat klotoknya antara 3 sampai 4 orang saja. Menggunakan waktunya berapa lama Pak? Hampir ya 3 hari kalau nggak salah, karena harus bermalam ya 3 hari. Baik. Tidak ada jalan aspal waktu itu, tidak ada mobil, jadi semua transportasi di Kapuas, ya terutama Kapuas Hulu, Kapuas Tengah sampai ke Kapuas, sekolah Kapuas ini menggunakan klotok. Taksi, kapal, air, bis air belum ada, kapal dagang yang ada. Apalagi jalan darat Pak ya? Jalan darat belum ada sama sekali. Saya ingat Pak Guntur pada masa-masa perjuangan pada saat itu melakukan pendidikan baik itu SD, SMP dan SMA. Seorang dirikah atau didampingi beserta dengan keluarga atau orang tua? Orang tua kandung saya yang mengantar saya dari kampung waktu mendaftar ke SMA Kuala Kapuas menggunakan klotok keluarga dengan 2 orang teman ya. Beliau sudah meninggal, jadi kami berdua yang dari SMP Pujon itu sama-sama daftar ke SMA Negeri 1 Kapuas, kemudian bisa diterima dan sekolah di Kuala Kapuas. Dan yang luar biasanya pengalaman waktu itu ya, hampir semua komunikasi, transportasi sangat-sangat tertinggal sekali. Kan zaman Orde Baru. Baik. Zaman Pak Soeharto itu presidennya saya ingat. Jadi zaman itu memang transportasi, komunikasi, sampai pun mengirim uang pun kita tidak ada tempat pengiriman. Harus kirimnya lewat orang ke orang gitu. Kalau ngirim uang dari kampung sana. Menitip? Ya nitip. Dan itu sampainya berhari-hari? 1 minggu. Untuk bank? Ya 1 minggu dari kampungnya saya ngeringin ke Kuala Kapuas 1 minggu. Apalagi musim kemarau. 1 minggu menunggu. 1 minggu. Perjalanan itu 1 minggu kalau kecil. Karena bermalam di tengah-tengah. Ya di desa-desa itu. Jadi harap-harap cemas juga kurang lebih seperti itu ya. Pak, pada masa-masa perjuangan pada saat itu. Kalau sekarang sudah transportasi lancar, klotok sama kapal sudah ada. Dulu kan pernah sempat ada bis air. Baik. Itu bisa 1 hari semalam udah sampai. Ya. Kalau dulu itu bisa 3 sampai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu. Zaman itu ya. Kalau saat ini ditanya untuk masa perjuangan dulu, masih ingat letak-letak Bapak mungkin dulu SD di mana, ya. SMP di mana, persis letaknya masih ingat Pak ya? Saya SD kelas 1 sampai kelas 3, kepala sekolah merangkap guru. Ya. Namanya ya karena silsilah itu Bue. Ya. Kakek kami Bartel Binti namanya, Bapak Wan itu guru dan kepala sekolah merangkap. Baik. Nah, tidak ada kelas 4 dan kelas 6 saya pindah ke Jangkang, desa Jangkang lulus SD-nya. Dan zaman itu gurunya disiplin, keras. Jadi kalau salah sedikit kami dihukum. Sangat berbeda dengan sangat berbeda, dipukul pakai rotan. Kemudian angkat kursi, angkat meja kalau salah menjawab, salah nggak bisa baca. Ala-ala militer gitu Pak ya? Didikan Belanda katanya. Disiplin Belanda. Guru-guru saya. Dan tidak ada seragam sampai SD, tidak ada seragam, baju bebas dan tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Dan kami karena saya ikut keluarga ya, jadi kami jalan kaki 1 jam lebih ke sekolah itu jalan kaki. Dari rumah ke sekolah menempuh waktu sekitar 60 menit. Dari kelas 3 sampai kelas 6 itu jalan kaki. Setiap hari Pak? Setiap hari. Lewat hutan. Lewat hutan ya? Pada saat itu yang dirasakan tidak ada masalah biasa. Ya? Karena itu memang masalah. Biasa. Sebenarnya banyak ular, banyak biasa, tapi kita nggak takut. Momen yang paling terlucu yang pernah Pak Guntur ingat? Kalau pas waktu SD itu yang paling lucu dan paling unik dan juga tidak bisa dilupakan. Mungkin ada di sini guru SD 2 teman saya yang guru TK 1 yang seperjuangan ada di Palangkaraya ini kayak bertiga yang sama-sama dari SD Jangkang itu. Jadi kalau musim hujan dan airnya naik, ada beberapa menyeberang sungai, jembatan nggak ada. Jadi harus lepas baju, berenang. Barang-barangnya seperti apa? Diangkat. Ya itu yang lucunya. Namanya Masnah dengan remintan ada di sini. Guru SD 1 guru TK ya di depan Umpar itu seperjuangan. Jadi setiap banjir harus berenang dulu sampai ke seberang baru pasang banjir. Tidak terlambat sekolah pada saat itu Pak Guntur? Kadang-kadang waktu itu disiplin sekolah tidak terlalu dijam ya, kadang-kadang molor. Oke. Jadi bisa jam 7 bisa jam 8. Bisa dipahami mungkin karena gurunya juga mengalami kesulitan untuk prasarana apa ya. Dan hampir semua di Jangkang itu
ada beberapa desa ya, hilir dan hulu dari Jangkang itu, waktu kami kelas 3, kelas 4, kelas 6 SD itu, semua jalan kaki, ada yang naik perahu. Baik. Jadi naik perahu berapa jam juga, karena tidak ada jalan. Jadi semua desa itu kumpulnya di situ sekolah. Pulang seperti juga. Ada beberapa desa yang di sekitar desa Jangkang itu, sekarang udah jadi kecamatan. Itu jadi kecamatan. Ya, Mungkin udah mulai maju Pak ya. Pasak Telawang namanya. Baik. Sudah. Dan yang mendirikan sekolahnya pas kita juga. SMA Baik. dan juga SMK di sana. Nah, sudah. Masa-masa perjuangan pada saat itu Iya. diingat dan mungkin dikembangkan lagi. Ya, jadi kita mengusulkan kepada pemerintah kemarin, ya, dulu tidak ada sekolah SD, SMP, bahkan SMA SMK sekarang sudah lengkap dari PAUD sampai SMA dan SMK negeri di Kecamatan Pasak Telawang. Itu kemajuannya luar biasa dibanding zaman saya dulu. Jauh mungkin. Jauh, Karena jauh. beda zaman. Dia pada zaman. Beda zaman. Saya ingat Pak Guntur pada masa pendidikan dan perjuangan pada saat itu, sekolah menengah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, yang paling berkesan Pak, Bapak bisa mengeksplor diri. Yang paling berkesan, saya harus berjuang, terutama bahasa juga. Saya kan orang Udanom nih, Baik. bahasa Dahoy. Jadi bahasa di Kolokopos itu bahasa Banjar. Susah saya menggunakan bahasa. Bahasa Banjar Indonesia atau Ya seperti campur. itu? Campur Pak. Tapi lebih pergaulannya bahasa Banjar. Karena lebih dekat. Ya, mungkin. jadi saya menyesuaikan lidah dengan bahasa itu. Kesulitan di situ. Kesulitan. Cara Itu menghadapinya pada cara saat itu. menghadapinya harus banyak ya mendengar dan belajar. Tapi bisa Pak. Bisa pelan-pelan. Sampai sekarang udah pandai, pintar. Baik. Itu yang pertama. Itu yang kedua, bahwa saya tidak merasa minder lah istilahnya atau rendah diri. Saya juara 1 di SMP Pujon. Saya juara 1 orang Pada kita. saat sekolah menengah pertama Pak ya. Mulai dari SD sampai SMP saya juara. Di SMA saya juga jurusan IPA. Masuk ke ilmu pendidikan alam. Ya IPA itu Baik. jurusan. Iya. Ya. Dan pada saat itu mungkin direncanakan atau tidak masuk IPA atau mungkin Bapak mengingat? Ya karena nilai tadi, nilai saya tinggi tadi, saya diarahkan masuk kena oleh guru. Baik. Yang Bapak ingat ekstrakurikuler yang mungkin adakah pada saat itu Pak? Karena pada zaman sekarang kan ekstrakurikuler untuk di dunia pendidikan Bapak, sedangkan dulu sebagai seorang kepala dinas pendidikan tahu bahwa itu diharuskan saat ini untuk anak-anak supaya lebih diarahkan minat dan yang lain. Kalau dulu seperti apa Pak Guntur? Olahraga. Dulu olahraga lari. Biasa lari. Itu kan tradisional sebenarnya lari itu. Betul. Jadi dulu kita guru olahraganya sore-sore lari. Pernah 100 kan meter. sampai ikut perlombaan atau komunitas seperti itu? Saya kebetulan waktu SD, SMP dan SMA badan saya kecil, kurus. Tidak. Mungkin stunting ya. Selainnya mungkin. anak kecil pada saat itu Pak ya? Ya, jadi saya termasuk yang golongan kecil dan kurus. Baik. Sampai SMA ya, badan saya kurus dan kecil. Baik. Mungkin memang pada masanya pada saat itu. Zaman Pak. juga. Sekarang sudah Tapi jarang. makanan kami waktu itu terus terang saja ya, syukur puji Tuhan. Ya bergizi semua karena sayur, ubi, singkong itu lengkap semua, ikan sungai, jadi tidak ada kekurangan. Tidak ada Nasinya penyedap pun, rasa yang di sana, nasi kita nasi dari ladang, padi. Langsung ambil Itu ya, bahkan ditumbuk sendiri. Saya numbuk sendiri padi waktu di pada SMP. saat itu Pak ya? Dikirim dikirim padinya, belum beras dikirim, itu numbuk sendiri di Pujon itu. Baik. Kadang-kadang rindu hal seperti itu Pak Guntur atau seperti apa? Kalau rindu enggak, cuma pengalaman yang harus tidak terulang. Kemudian untuk generasi yang sekarang mereka lebih modern, kemudian kegigihan untuk belajar saja saya kira yang harus dicontohkan kepada generasi sekarang, kegigihan untuk belajar dan untuk sekolah. Baik. Karena dari kami SD itu lulusan mungkin antara 20 sampai 30 kelas 6 yang bisa lanjut ke SMP ya 5 paling banyak. Alasannya Demikian juga pada saat untuk itu, Pak? dari SMP Pujon juga ke Kuala Kapuas lulusan kami ya mungkin separuh karena pertama jarak dan biaya. Kan kalau sekolah ke Kapuas harus tinggal di mana, biaya dari mana. Itu kebetulan saya ada keluarga, saudara kandung bapak saya pegawai negeri di Kapuas, saya numpang hidup di sana. Ada yang tidak seberuntung Bapak pada saat itu ya? Itu kami berdua tadi yang bisa sekolah dari Pujon itu kami bertiga kalau nggak salah dikirim itu, yang lain hampir ya tidak bisa sekolah. Karena alasan Pertama jarak, biaya, tempat tinggal. Banyak faktor pada saat itu Pak. Ya banyak faktor itu. Kemudian yang Pak Guntur ingat pada saat mungkin masa-masa sekolah, kita berbicara tentang long time ago nih Pak. Hal-hal yang mungkin Bapak pernah alami pada saat dulu
masa-masa penjajahan bisa kita bilang atau masa-masa perjuangan pada saat itu? Kalau penjajahan enggak Ya, Zaman masih Orde belum Baru, sampai ya. Pak ya. Itu zaman Orde Baru, zaman. Yang ingin mungkin masyarakat Bumi Taman Bunga ingin tahu juga, Kota Palangkaraya juga ingin tahu pada saat itu kecintaan akan budaya memang datang dari Bapak masih Ya, menimba ilmu. saya sejak SD sudah bisa main kecapi. Ya. Baik. Kemudian di SMP juga, kalau pulang kampung saya tapi di sekolah jarang sekali. Jadi sanggarnya belum begitu ada ya di SMA 1 Kelompok waktu itu, cuma kegiatannya banyak olahraga ekstrakurikulernya, kemudian lagunya pun pakai gitar. Pakai gitar Pak ya. Ya jarang kecapi, tapi ada sanggar-sanggar punya Panar Panapui waktu itu. Di Kolo Kapuas itu sudah ada sanggar tari-tarian ya. Sudah ada pada saat itu. Sudah ada. Tapi Ya. untuk barang-barang elektronik mungkin masih belum pada saat itu Pak ya. Jadi Gitar aja. Berarti lebih ke tradisional. Ya ada gitar aja waktu itu. Kalau kita ekstrakurikuler kalau ada kegiatan sekolah ya nyanyinya sudah modern sudah. Yang Dengan paling musik Bapak gitar. gemari tentang musik nih. Pasti. Musik, Selain ya. olahraga tadi Pak ya. Iya, iya. Oke. Kita juga mungkin ingin lebih dalam lagi mengenal sosok Pak Guntur sebelum nanti kita akan berbicara mengenai aparatur sipil negara, pemerintahan, politik dan yang lainnya. Pak Guntur anak keberapa sebenarnya Pak? Dari berapa Kami ini saudara? keluarga besar. Ya. Baik. Bapak saya orang Kahayan dari Gunung Mas, ibu saya yang orang Udanom dari Kapuas Hulu. Ya, saya anak pertama Anak pertama, laki-laki. Pak, ya? Ya. Jadi sebagai 9 contoh bersaudara, keluarga besar. keluarga besar. Sampai saat ini kebetulan kami semuanya ada di kampung, masih banyak juga, ada yang di Ketingan, ada yang di Palangkaraya ya sudah menyebar, dan syukur alhamdulillah puji Tuhan ibu kandung saya masih hidup. Masih sehat Ya, Pak ya? masih sehat, masih. Baik. Kalau kita berbicara mengenai semasa Bapak sekolah, baik itu SD, SMP, dan SMA, kita juga tidak lupa berbicara mengenai lanjutan setelah itu untuk menuju kehidupan yang berbeda Pak. Fase untuk dari single menjadi dua, bertemu dengan ibu, bisa kita tahu mungkin ceritanya seperti apa? Cerita lagi pengalaman juga. Jadi saya sambil sekolah itu, terutama SMP sempat juga, SD ya, kalau SMP saya, SMA saya sambil jualan. Dia oleh keluarga dibuka kios di depan rumah saya jualan. Waktu Pulang sekolah. Sekolah menengah pertama Ya. Pak ya? Jadi saya sudah bangga, senang dapat uang walaupun kecil, 100 rupiah, 200 perak, itu hasil keringat yang saya lakukan ya, melihat orang lain dan belajar dari orang lain, jualan, masih jual es Baik. di Kolo Kapuas, di depan rumah itu ada kios. Iya, belanja juga teman-teman saya dari sekolah, saya ajak mampir. Sekalian Pak ya? Ya, jadi Sekalian karena saya bertemu. tidak malu itu aja, tidak ada perasaan malu saya, walaupun dari kampung tadi. Itu aja yang modal saya pertama ini. Tidak merasa malu dan tidak merasa merendah diri itu. Karena memang Ingin masa merubah. perjuangan, Pak ya? Baik. Tadi karena keluarga besar kami memang awalnya bapak kandung saya adalah guru. Zaman itu tidak ada gaji, dia berhenti jadi guru. Sekarang setelah jadi guru jadi ya katakanlah peladang atau petani dan juga jualan di kampung. Nah, saya ingin merubah, pingin rasanya ya jadi guru kah atau jadi ikut di pemerintah, itu jadi sekolah, tidak ada lain. Pada Merubah, Bapak ya. masa sekolah SMA Ya, saat itu? mulai dari SD saya. Karena rasanya masuk hutan tuh ya susah dibayangkan. Mau dirubah gitu intinya Ya. Pak ya? Tidak mau seperti ini Ya, lagi? kerja di hutan. Ya. Baik, Zaman baik, kecilnya kerja di hutan dan keluar masuk hutan dari SD sampai SMP perasaan. Kalau SMA sudah agak sedikit, jarang sudah ke hutan. Yang namanya berladang udah biasa. Mulai dari membuka ladang, ya, mendirik, meneweng, menusul, menugal, bawau, Biasa dilakukan, Pak, ya? manggeten, mehik parai, metun parai, mengikei parai, Biasa tepe parai, dan jadi behas masih jadi berapi. Sampai dengan selesai Pak? Iya, udah Sudah biasa udah dilakukan? biasa. Baik. Dan mungkin kalau itu berbicara mengenai tentang dulunya seperti apa. Ketika kita berbicara mengenai dari single ke Bapak Ya. memulai rajutan rumah tangga pada saat itu, kenal ibu dari sekolah atau seperti Ya, apa? betul. Jadi saya dulu karena saya pengalaman juga ini, Hmm. saya tes di Unlam, tidak lulus, tidak diterima. Akhirnya Banjarmasin, Pak, ya? Banjarmasin, Baik. karena dekat dengan Kolo Kapuas kan, ada keluarga juga di sana, diajak saya ke sana. Urus-urus, rupanya bapak kandung yang ngantar. Tapi rupanya memang dalam hati kecil saya tidak udah melawan.
Karena bilang orang tua masuk kehutanan, fakultas kehutanan. Iya. Karena orang hutan itu keren-keren gitu. Pada saat itu Pak Padahal ya. dalam batin saya ini guru, artinya mengajar. Akhirnya saya ikut kuliah di Palangkaraya ini, di Palangkaraya. STH Taman Bunga Palangkaraya. Baik. Jadi saya salah satu mahasiswa yang pertama kuliah di kampus yang sekarang ini. Yang di Jalan Sisingamaraja. Ya, Pak, dulu di Jalan Kartini, Baik. kontaknya itu kampus baru kami. Kami yang mendirikan sama-sama waktu itu dengan mahasiswa baru. Baik. Dari itu? 1984 masuk lulus 1988, 4 tahun pas. Nah, sambil kuliah tadi saya sudah jadi kepala sekolah. Sudah Pak ya? Ya. Kronologi sampai bisa seperti itu. Jadi saya dulu mengambil sarjana muda hukum dulu. Mhm. Waktu itu saya diangkat jadi kepala sekolah. Karena prestasi Karena saya, Bapak mungkin ya, dipilih Pak ya. pertama tadi itu saya sambil kuliah sudah jadi guru honor tadi itu. Saya ngajar honor di SMP Nasional. Jadi sudah dipantau tuh Pak. Di komplek Balai Karingan itu saya guru di sana, honorer guru Pancasila namanya PMP. Sekarang jadi kewarganegaraan Pak ya. Ya karena pengalaman itulah saya ditawarkan oleh yayasan jadi kepala sekolah tadi 1988 pas lulus. Nah sambil itulah ya ngajar di mana-mana termasuk dosen. Saya dosen dia juga asisten dulu sempat. Sempat Pak ya. Iya. Setelah itu Pak Guntur yang Bapak ingat? Nah setelah itu ya karena saya hukum tadi kan jurusan perdata, saya banyak tawaran juga dan ya bukan kemauan dengan belajar juga memegang beberapa kasus perdata. Baik. Jadi beberapa kali sidang di pengadilan negeri Palangkaraya, namanya pengacara praktek waktu itu. Berjalan berapa tahun? 2 Hampir tahun? 3 tahun. 3 tahun Dari Pak ya? sarjana muda hukum sampai saya jadi pegawai negeri nggak boleh lagi aturannya. Baik. Jadi merintis salah satu IPHI itu saya. Oke. Ikatan Pengacara Kalteng itu saya perintisnya salah satu. Bapak Sampai dan tim yang saya- memulai Pak ya? Ya. Baik. Sekarang ada organisasi. Sekarang saya di pembinanya. Baik. Ketuanya sekarang Pak Fendi Bahtiar. Iya. Ketuanya sekarang. Itu berawal dari Dari itulah, baru itu saya dapat klien di Kalau Kapuas. Ya, keluar masuk pengadilan dan juga keluar masuk cari bahan di Bank Mandiri, ketemulah istri di sana di Bank Mandiri. di situ. Kalau Awal. Kapuas. Belum kenal sebelumnya Pak. Belum. Belum kenal. Belum, Jadi ya. pertama kali Iya. lihat mungkin Ya, kenal, keluarga juga yang memperkenalkan. berkenalkan keluarga. Ya. Dan pada saat itu Bapak sudah statusnya sebagai Sudah lulus sudah sarjana. lulus, sudah saja jadi seorang pengacara. Ya, pada saat pengacara itu, Pak. praktek, Tapi ya. masih belum menjadi seorang Belum, ASN. belum. Ibu di Bank Mandiri. Bank Mandiri pada saat itu ya. Bank Dagang waktu itu namanya. Bank Dagang ya. Bank Dagang. Memutuskan untuk pada saat itu memilih ibu Bapak. Kemudian ada tawaran, ada informasi tes ya kementerian waktu itu PNS ya. Ya. Saya tes ya tidak ada keluarga, ya namanya dari kampung kan cuma ada pengumuman tes ya rame-rame lah ikut. Rupanya diterima Terima pada saat itu ya. 88 akhir itu. Tahun 1988. Ya. 1989 SK keluar. Baik. Dia ditempatkan di Departemen Penerangan ini pusat. Baik. Di Departemen Penerangan. Departemen Penerangan Pak ya. Ya, zaman Orde Baru. Baik. Ya, menterinya Pak Harmoko. Iya. Setelah itu Bapak Setelah itu jadi pegawai negeri 89, 90 jadi PNS murni. Nah, waktu jadi mau jadi PNS itu disitulah nikah. Sudah ada tanggung jawab, sudah ada gaji tetap. sudah bisa memberikan penghasilan sendiri kurang lebih seperti itu. Baru keluarga saya pindahkan dari Pulau Kapuas pindah ke Palangkaraya. Baik. Pak Guntur, sebelum kita nanti akan lanjut lagi, kalau tadi kita berbicara mengenai kehidupan Bapak terlebih dahulu, kita akan break dan kita akan masuk ke segmen kedua. Dan segmen kedua ini kita lebih mendalam, Pak. Kita akan tanya tentang yang sekarang, jadi yang Bapak geluti. Kita akan kembali ke segmen 2, tetap di Reasoning Sosok.